Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 teks laporan percobaan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang struktur dan segi kebahasaan teks laporan percobaan KD 3.2 4.2. Yang pertama adalah struktur teks laporan percobaan. Itu ada 5. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah, keempat hasil, dan kelima adalah kesimpulan. Pada bagian tujuan itu berarti jelas ya, berisi tentang tujuan kalian melakukan percobaan. Kemudian yang kedua itu berarti ada alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan. Kemudian yang ketiga ada langkah kalian dalam melakukan percobaan. Kemudian yang keempat itu ada hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Kemudian yang kelima berarti kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Kemudian yang kedua, segi kebahasaan teks laporan percobaan. Itu yang pertama ada aspek umum atau kelompok generik. Itu berarti aspek umum yang dibahas pada laporan percobaan tersebut. Di sini contohnya ada kendaraan roda 2, transportasi, keluarga kucing, dan lain-lain. Kemudian di sini Bapak sudah memberikan satu contoh laporan percobaan. Di sini berjudul percobaan singkat membuat tinta tidak terlihat. Di sini berarti aspek umumnya atau kelompok generiknya ada kata tinta misalnya, kemudian ada pulpen. Karena ini laporan percobaannya tentang tinta. Itu berarti kelompok generiknya ada tinta, kemudian ada pulpen, kemudian ada buku. Di situ ada kata buku di sini contohnya ini. Ada kata buku. Ini buku. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu berarti subjeknya melakukan pekerjaan. Biasanya diberi imbuhan membuat, memiliki, melakukan, atau berlari, berjalan, bermain. Nah, itu berarti subjeknya melakukan pekerjaan. Adik bermain bola, berarti adik subjek melakukan pekerjaan bermain bola, seperti itu. Kata hubungnya me atau ber atau kata dasar kata kerja, misalnya makan. Adik makan bakso. Siapa yang makan? Adik, berarti adik subjek, makan predikat, bakso sebagai pelengkap. Itu berarti adik melakukan pekerjaan. Menggunakan kata kerja aktif. Di sini contohnya ini, kamu dapat membuat, ada kata membuat, itu berarti ada kata kerja aktif membuat. Kemudian ada menyampaikan, adik menyampaikan surat, itu berarti subjeknya melakukan pekerjaan. Ini ada lagi juga membuat, ini ada membuat. Kemudian ke bawah, kita cari lagi. Di sini ada kata memanaskan, itu juga kata kerja aktif. Kamu berhasil membuat, di situ ada kata membuat. Kamu dapat menyampaikan, itu berarti ada kata dasar kata kerja aktif, seperti itu. Kemudian segi kebahasaan yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campurkan, dan lain sebagainya. Itu berarti ada kata perintah. Anak-anak maju ke depan, ada kata maju, itu berarti kata perintah. Hindari, nah itu ada kata perintah. Di sini contohnya ada di sini. Nah, di langkah biasanya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah peras jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan. Itu berarti kan ada unsur memerintah ya, menambahkan, tambahkanlah. Aduklah air dan jus lemon dengan menggunakan sendok. Di situ malah ada tanda serunya, itu berarti kalimat perintah. Itu segi kebahasaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, menggunakan kata hubung. Selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Di situ contohnya diantaranya adalah, dan,
tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun lainnya. Sehingga itu berarti akibat ya. Saat itu waktu. Di sini contohnya ada di sini. Tunggu jus tersebut kering sehingga, di situ ada tanda hubung sehingga ya. Kemudian jus lemon adalah, di situ ada kata adalah. Jadi nanti kalau kalian disuruh mencari kalimat hubungnya, kata hubungnya, di situ ada kata adalah. Cara yang sama adalah, di situ ada. Kemudian jus bawang, cuka, dan anggur, di sini ada kata anggur ini, dan anggur. Kemudian atau, di sini ada kata atau. Wah, itu juga disebut tanda hubung. Itu segi kebahasaan yang keempat. Kemudian yang kelima, menggunakan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas pada bidang tertentu. Karena ini membuat tinta tidak terlihat, ini berarti ada hubungannya dengan IPA, berarti istilah pada bidang IPA. Di sini contohnya ada kata ini, istilah itu senyawa organik. Nah, itu kan istilah bidang kimia ya, atau teroksidasi. Kemudian di sini ada zat, ada senyawa organik, ada teroksidasi, kemudian ada zat. Ini termasuk istilah. Jelas ya anak-anakku? Kemudian lanjut lagi, oh ini masih ada lagi tinta. Sebenarnya tinta itu juga termasuk istilah, atau cairan. Cairan itu juga istilah. Kemudian segi kebahasaan yang keenam, menggunakan kata bilangan. Karena ini membuat biasanya ada ukuran atau ada bilangannya nanti. Di sini contohnya bilangan itu berarti kan 1, 2 sampai tidak terhingga. Di sini ada ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah peras jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan 5 tetes. Di sini ada kata tambahkan 5. Di sini berarti ada kata bilangan. Jadi seperti itu anak-anakku, pembahasan pada pagi hari ini tentang struktur teks laporan percobaan dan segi kebahasaan teks laporan percobaan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, semangat untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.